Bayangkan, malam itu Indonesia belum menjadi sebuah negara. Belum ada Republik Indonesia. Belum ada bendera merah putih yang berkibar sebagai bendera sebuah negara merdeka. Dan belum ada kepastian, apakah besok pagi, 17 Agustus 1945, Indonesia benar-benar akan memproklamasikan kemerdekaannya. Jepang memang telah menyerah kepada sekutu, tetapi tentara Jepang masih berada di Indonesia. Senjata mereka masih ada. Kekuasaan mereka belum benar-benar hilang. Dan di tengah situasi yang sangat genting itu, para pemuda Indonesia ingin satu hal. Kemerdekaan sekarang juga. Bukan besok. Bukan menunggu Jepang. Bukan hadiah dari siapapun. Tetapi kemerdekaan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Dan malam sebelum 17 Agustus menjadi salah satu malam paling menegangkan dalam sejarah negeri ini. Pada Agustus 1945, Perang Dunia Kedua berada di titik akhir. Jepang berada dalam kondisi yang semakin terdesak. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki pada 9 Agustus, posisi Jepang semakin sulit. Pada 15 Agustus 1945, berita menyerahnya Jepang kepada sekutu sampai ke berbagai kalangan di Indonesia. Tetapi bagi para pemuda Indonesia, berita itu bukan sekedar kabar kekalahan Jepang. Ini adalah kesempatan. Karena jika Jepang sudah menyerah, lalu siapa yang sebenarnya berhak menentukan masa depan Indonesia? Golongan muda berpendapat, kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia terlihat sebagai pemberian Jepang. Sementara Soekarno dan Muhammad Hatta lebih berhati-hati. Mereka mempertimbangkan risiko. Tentara Jepang masih bersenjata. Situasi belum sepenuhnya terkendali. Salah langkah bisa berubah menjadi pertumpahan darah. Dan perbedaan pandangan inilah yang membawa Indonesia menuju salah satu malam paling menentukan dalam sejarahnya. Dini hari 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh kelompok pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya bukan sekedar membawa mereka pergi dari Jakarta. Para pemuda ingin menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Mereka ingin memastikan bahwa keputusan kemerdekaan benar-benar datang dari bangsa Indonesia. Rengas Dengklok dipilih karena lokasinya relatif terpencil dan memiliki hubungan dengan jaringan peta. Di tempat itu, perdebatan kembali terjadi. Para pemuda mendesak, proklamasi harus segera dilakukan. Tetapi Soekarno tidak begitu saja mengikuti tekanan tersebut. Ia memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya soal keberanian. Ada perhitungan, ada risiko, dan ada ratusan ribu nyawa yang mungkin menjadi korban jika situasi berubah menjadi bentrokan terbuka. Hari itu, Indonesia seolah berada di persimpangan. Satu jalan adalah menunggu, jalan lainnya adalah mengambil keputusan sekarang. Sementara Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok, di Jakarta terjadi perundingan. Ahmad Subarjo dari golongan tua berusaha mencari jalan keluar bersama kelompok pemuda. Kesepakatannya sangat penting. Kemerdekaan harus diproklamasikan. Dan proklamasi akan dilakukan di Jakarta. Ahmad Subarjo kemudian pergi menuju Rengas Dengklok bersama Jusuf Kunto. Ia memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya sebelum tengah hari. Dengan jaminan tersebut, Soekarno dan Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta. Rombongan tiba di Jakarta pada malam hari, tetapi waktu sudah sangat sempit. Hari sudah berganti, dan pekerjaan terbesar justru belum dimulai. Indonesia belum memiliki teks proklamasi. Malam 16 Agustus 1945, rombongan tiba di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.
Rumah inilah yang kemudian menjadi tempat dirumuskannya teks proklamasi. Ada sesuatu yang menarik dari malam itu. Seorang perwira Angkatan Laut Jepang memberikan tempat bagi para tokoh Indonesia untuk merumuskan kemerdekaan. Tetapi jangan salah memahami situasinya. Maeda bukanlah pihak yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia memberikan tempat dan jaminan keamanan dalam kondisi yang sangat rumit. Setelah berbagai pembicaraan dengan pihak Jepang, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo kembali ke rumah Maeda. Mereka kemudian memasuki ruang makan, dan di sanalah sebuah teks yang hanya terdiri dari beberapa kalimat akan menentukan arah sejarah sebuah bangsa. Soekarno menuliskan konsepnya. Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta memberikan pemikiran dalam perumusan kalimat. Tidak ada komputer, tidak ada printer, tidak ada ruang konferensi. Hanya meja, kertas, pena, dan beberapa orang yang sadar bahwa keputusan mereka malam itu dapat mengubah sejarah. Konsep proklamasi akhirnya dirumuskan. Kalimat pembukanya menyatakan kehendak bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan harus dinyatakan. Kemudian muncul persoalan penting. Bagaimana dengan pengalihan kekuasaan? Muhammad Hatta memberikan gagasan mengenai bagian tersebut. Rumusan akhirnya menjadi teks yang kita kenal hingga hari ini. Setelah konsep selesai, teks tersebut kemudian diketik. Orang yang mengetiknya adalah Sayuti Melik. Beberapa perubahan dilakukan dalam proses pengetikan. Dan kemudian muncul persoalan berikutnya. Siapa yang akan menandatangani? Soekarno mengusulkan agar teks tidak ditandatangani oleh banyak orang. Cukup Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usulan tersebut diterima. Dan akhirnya, terbentuklah teks proklamasi yang akan dibacakan beberapa jam kemudian. Tetapi malam itu belum selesai. Justru bagian paling penting masih menunggu. Di luar sana, Jepang masih ada, dan Indonesia belum merdeka. Bayangkan keadaan mereka. Berjam-jam berdebat, berpindah tempat, berhadapan dengan ketidakpastian. Dan sekarang, mereka harus mengambil keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Menjelang fajar 17 Agustus, naskah proklamasi telah selesai. Soekarno dan Hatta menyetujuinya. Kemudian, mereka menentukan tempat pembacaan. Bukan di tempat yang terlalu besar, bukan di gedung pemerintahan, tetapi di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Sebuah halaman rumah sederhana akan menjadi tempat lahirnya sebuah negara. Pagi akhirnya datang. Hari Jumat, 17 Agustus 1945. Bertepatan dengan bulan Ramadan. Sekitar pukul 10 pagi, acara dimulai di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Di hadapan orang-orang yang hadir, Soekarno membacakan teks proklamasi. Tidak panjang, tidak bertele-tele, hanya beberapa kalimat. Tetapi kalimat itu mengubah perjalanan sejarah. Setelah pembacaan proklamasi, bendera merah putih dikibarkan. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati. Dan untuk pertama kalinya, kemerdekaan Indonesia diumumkan kepada dunia. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Saat bendera itu naik, perjuangan belum selesai. Justru babak berikutnya baru dimulai. Kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari satu pagi. Ia lahir dari perjalanan panjang, dari perdebatan, dari keberanian, dari perhitungan, dari perbedaan pendapat, dan dari keputusan orang-orang yang sadar bahwa mereka mungkin sedang mempertaruhkan hidupnya. Malam 16 Agustus 1945, Indonesia belum merdeka. Tetapi pada malam itulah, sejumlah orang bekerja dalam diam merumuskan beberapa kalimat yang beberapa jam kemudian akan dibacakan kepada dunia. Dan sejak saat itu, sejarah Indonesia berubah selamanya.
17 Agustus bukan sekedar tanggal. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja. Ada manusia di baliknya. Ada ketakutan, ada keberanian, ada perbedaan, dan ada keputusan.